mengakikahi dirinya sendiri. Tetapi Muhammadiyah lebih memilih tanpa menyalahkan atau menegasikan pendapat yang lain. Muhammadiyah lebih memilih untuk menggunakan ya pada tadi akikah itu disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah, karena hadis-hadis dua yang di atas itu dengan hadis yang sebelumnya itu dinilai, karena ini kan bertentangan. Hadis yang pada hari ke-7 itu hadisnya adalah hadis yang sahih, sedangkan hadis yang dua setelahnya itu hadis yang banyak ditoifkan, bahkan diragukan keautentikannya oleh sebagian ulama. Nah, ini karena bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mab'uts wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak Ibu, para guru kami, adik-adik, semua para hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh barokah ini, Masjid Sang Surya, dan mudah-mudahan segala amalan kita hari ini, mulai dari kita tadi bangun hingga nantinya kita tidur, itu semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa di akhir zaman kelak. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang kami muliakan, mohon izin dalam kesempatan pengajian Senin, kita berubah Senin ya Bang ya. Senin, insya Allah Senin saya bisa juga, mudah-mudahan tidak ada kendala ke depannya. Pada malam hari ini saya akan mengambil tema-tema seputar tentang kurban. Jadi kebetulan beberapa waktu belakangan ini ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Ternyata masih banyak juga di antara kita yang mungkin masih awam terkait dengan hal kurban ini. Nanti kalau yang sudah paham, diam-diam saja Pak. Ya mudah-mudahan itu penguatan. Nah, kemudian bagi yang belum paham, ya mudah-mudahan bisa menambahkan perbekalannya itu. Nah, ini karena sifatnya juga umum, pertanyaan itu ada yang tadi malam, bahkan ada juga tadi malam, kemarin malam, ada yang chat, ada yang nelpon bahkan itu terkait dengan banyak hal, termasuk diantaranya adalah terkait dengan Idul Adha dan sebagainya, karena mendekati waktu Idul Adha. Nah, untuk itu dalam rangka untuk juga kita melacak bagaimana pandangan Majelis Tarjih atau Ustadz Muhammadiyah berkaitan dengan hal-hal terkait dengan Idul Adha, kurban itu dan seterusnya, maka kami langsung mempraktekkan dengan langsung login atau mencari ke sumbernya ini. Nah, ini tinggal kita klik fatwatarjih.org.id. Jadi itu website resmi dari Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang di sini dihimpun baik itu bentuknya misalnya putusan, fatwa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, ini sekali lagi fatwatarjih.org.id.
Kalau Bapak Ibu punya bukunya itu kan ada buku tanya jawab agama, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kalau tidak salah sudah sampai 9. Oke, sudah sampai 9. Nah, tentu tidak semua. Ini saya ambil hanya beberapa dari bagian-bagian pertanyaan dan saya cari di website itu ketemu. Nah, ini saya tampilkan saja. Gitu. Ada yang bertanya, kebetulan pertanyaannya hampir sama. Itu ke saya itu terkait dengan yang benar itu kalau seandainya takbir sholat id itu takbir sekali pada rakaat pertama dan kedua, apa takbirnya 2 sampai 7 kali tambahan, atau yang pada takbir yang kedua itu 5 kali tambahan, atau takbir zawaid atau yang ziyadah itu tambahan. Nah, memang ini ada perbedaan pendapat. Kalau saya cek di sini di Fatwa Tarjih ada pertanyaan. Pertanyaan itu bahkan berkaitan dengan Muhammadiyah yang di Jawa Barat. Muhammadiyah yang di Jawa Barat itu kan lebih memilih, itu memang tidak semua, tapi lebih memilih untuk takbirnya itu ya sekali saja. Jadi ketika takbiratul ihram rakaat pertama Allahu Akbar sekali ya sudah, kemudian baca Iftitah dan Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua setelah takbir intiqal dari sujud itu naik. Nah, kemudian langsung membaca Al-Fatihah dan seterusnya itu. Nah, tetapi kok kenapa yang lain membagikan sampai ada yang 7 tambahan dan lain sebagainya itu. Nah, ini kita coba melihat. Nah, ini yang pertama. Mungkin saya tidak bacakan semuanya. Ada keputusan yang berbunyi begini. Jadi sebetulnya pada Muktamar Tarjih yang telah ditanfiskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di tahun bahkan lama di 1977, itu ada keputusan yang berbunyi begini. Tsumma yukabbiru ba'da takbiratil ihram sab'a takbiratin lirrak'atil ula wa khamsan litsaniyati. Kemudian hendaklah atau bertakbir pada setelah takbiratul ihram itu dengan 7 kali takbir pada rakaat yang pertama, wa khamsan litsaniyah dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Nah, ini kalau sudah menjadi keputusan, itu istilahnya tadi bukan lagi fatwa. Yang dulu di awal kita pernah membahas ada produk tarjih yang kita sebut dengan himpunan putusan tarjih atau HPT, ada di bawahnya itu fatwa. Nah, kalau HPT bagi warga Muhammadiyah, ini lagi-lagi bagi warga Muhammadiyah, itu hukumnya itu sifatnya itu mengikat sebetulnya gitu. Jadi semacam kitab undang-undang lah kalau di negara kita itu. Ada undang-undang yang memang itu mengikat. Tapi kalau fatwa itu agak di bawah itu, tapi tetap itu menjadi landasan paham keagamaan warga Muhammadiyah. Nah, karena ini sudah bentuknya keputusan, atau kalau Bapak Ibu bisa baca di himpunan pusat tarjih. Nah, berarti ini sifatnya sebetulnya sudah menjadi putusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Alasannya adalah dalil-dalil ini. Nah, ini diantaranya. Oh ya, saya ingin menjelaskan ini dulu. Jadi membaca 7 kali takbir itu sudah terhitung dengan takbiratul ihram atau belum? Nah, kalau dalam pandangan di tarjih ini itu belum terhitung dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar pada rakaat pertama itu masih takbiratul ihram, itu belum dihitung yang 7 kali tambahan. Setelah itu baru 7 kali takbir yang zawaid yang sifatnya sunnah. Lagi-lagi ini hukumnya kan tidak wajib, sunnah. Nah, sehingga kalau seandainya pun kadang imam itu pernah lupa ketika misalnya rakaat kedua terutama agak lama gitu, bangun rakaat kedua langsung alhamdulillah, ini kadang gitu. Nah, itu juga tidak menjadi masalah, sholatnya tidak batal karena hukumnya itu juga tidak wajib, sehingga dihukumkan dengan takbir yang sifatnya sunnah gitu. Tapi dianjurkan gitu. Nah, sehingga digunakan ini setelah takbiratul ihram, kemudian 7 kali takbir yang tambahan itu tadi. Nah, ketika rakaat kedua setelah takbir intiqal, imam dari sujud Allahu Akbar. Nah, itu kemudian itu belum dihitung, tapi nanti dihitung setelah itu 5 kali. Oke, dalil-dalilnya diantaranya ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa fil akhirah khamsan qabla al-qira'ah.
Jadi Nabi ya ketika beliau sholat pada hari raya itu, beliau bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca surat. Atau sebelum qiraah di sini sebetulnya sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian hadis yang lain, jadi bahwasanya Nabi SAW kabbara fi idin 12 takbiratan 7 fil ula wa 5 fil akhirah wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Nabi SAW bertakbir pada sholat hari raya itu 12 kali takbir, 7 pada yang pertama, 5 pada yang kedua, dan beliau tidak sholat sunnah baik sebelum maupun sesudahnya. Nah ini yang kemudian jadi pegangan juga oleh Tarjih Muhammadiyah, bahwasanya memang tidak ada anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat hari raya itu tadi. Nah, ini dia antara wala yusalli qablaha wala ba'daha. Jadi Nabi tidak sholat sebelumnya, dia juga tidak sholat setelahnya. Jadi tidak ada sholat sunnah rawatib. Nah, kira-kira begitu sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ini hadisnya banyak. Ini sebagian saja, tapi sebetulnya masih banyak yang lain. Nanti juga yang menyandingkan dengan nanti takbiratul ihram dan lain sebagainya, sehingga 7 yang dimaksud itu adalah 7 yang di luar takbiratul ihram. Nah, ini sebutnya mengenai jumlah takbir zawat di dalam sholat Id terdapat 2 pendapat. Nah, memang kan ada 2 pendapat tadi. Pendapat yang pertama, takbir itu 7 dan 5 sesudah takbiratul ihram. Nah, kan kemudian sesudah takbir itikal pada rakaat kedua. Pendapat yang kedua itu ya satu-satu saja. Nah itu yang dijadikan pegangan diantaranya itu di Muhammadiyah di Jawa Barat. Nah tahu sekarang saya kurang tahu kalau sekarang bagaimana, maka masih demikian. Tapi ada. Nah tapi kalau kita melihat juga dalam prakteknya di beberapa negara-negara lain itu juga lazim menggunakan yang 7 kali tambahan itu. Itu lazim. Nah ini kira-kira gimana? Berarti ini sudah menjadi hal yang masyhur dan makbul dikenal oleh orang-orang, sehingga tradisi ini sudah turun-temurun. Makanya juga ini kampanye kuat ya. Pandangan yang mengatakan ada tambahan 7 dan juga 5. Nah memang ada yang menyebutkan hadis-hadis itu kan dhaif, ada yang menyebutkan hadis itu dhaif. Nah disinilah kita tidak boleh kalau ada hadis dhaif itu bukan berarti tidak boleh diamalkan langsung, tidak. Itu kita juga harus berhati-hati dalam meletakkan posisi kita dalam memandang hadis dhaif. Hadis dhaif bukanlah hadis yang tidak boleh diamalkan. Kalau Muhammadiyah memberikan beberapa syarat-syarat terkait itu, diantaranya misalnya banyak jalur periwayatannya, tidak ada dalil-dalil lain yang memang bertentangan dengan itu, terutama yang kuat di atasnya itu, atau memang tidak ada petunjuk-petunjuk lain yang memberikan ketentuan terkait perihal yang dimaksud, dan itu cuma ada di hadis dhaif. Itu bisa jadikan semacam sandaran hukum. Nah itu sudah masuk dalam kaidah tarjih. Maka para ulama terdahulu pun itu ada hadis-hadis dhaif kan mereka tetap menggunakan. Tapi penggunaannya tidak sembarangan, juga dengan hati-hati, dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah mereka tentukan. Maka kita banyak menemukan juga kan hadis-hadis dhaif mungkin dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Kalaulah mereka tahu hadis dhaif itu sebetulnya tidak layak untuk digunakan, justru mereka itu mungkin orang-orang yang awal yang tidak menggunakan hadis dhaif. Tapi ini tidak boleh juga digunakan sembarangan. Ada hadis yang lebih kuat yang bertentangan betul, tentu harus dimenangkan yang lebih kuat. Nah terkait dengan posisi takbir itu tadi kan memang tidak ada hadis lain yang menyanggah terkait hal itu. Nah hadis-hadis yang bercerita memang banyak juga hadis-hadis yang dhaif, tetapi dia banyak sekali jalurnya dari orang ini ya kayak kita lah. Loh kok di Indonesia itu, di sana gitu, di situ gitu. Artinya banyak jalurnya, sehingga ada kaidah atau patokan di dalam tarjih. Misalnya begini, al-ahadits ad-dha'ifah ya'dadu ba'duha ba'dan la yuhtajju biha illa ma'a kathrati turuqiha wa fiha qarinatun tadullu 'ala thubuti asliha wa lam tu'aridil Qur'an wal hadits as-sahih. Jadi hadis-hadis dhaif itu kalau dia sendirian memang tidak dapat digunakan yang kuat gitu, tapi kalau sudah banyak jalannya, ada qarinah yang menunjukkan kepada ketetapan asalnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah,
itu bisa dijadikan hujjah. Apalagi tadi ada sunnah, istilahnya tambahan sunnah yang tampaknya tradisi yang di mana-mana itu melakukan hal yang sedemikian rupa. Oh, ini tampaknya sudah menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan. Itu tradisi yang turun-temurun. Nah, ini jadi kuat. Nah, sehingga Muhammadiyah dalam pandangan resminya itu lebih memilih menggunakan tadi tambahan 7 takbir pada rakaat pertama dan tambahan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Adapun yang di luar itu ya monggo bisa berbeda, ya silakan saja, tapi bagi Muhammadiyah ya paham yang ditentukan adalah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang tanya ke saya, Pak, boleh nggak ngutang kalau mau kurban? Ini kebetulan posisinya beliau itu belum punya duit, tapi beliau sudah punya sebetulnya cadangan, cuman belum ada sekarang. Tapi saya bisa bayar sebetulnya Pak, cuman sekarang saya belum punya. Nanti kan kalau udah sampai waktunya akan lebih mahal. Nah, mungkin sekarang ini dia mau beli sekarang ini. Nah, sehingga saya sampaikan ya sesuai dengan pandangan tarjih, dan ini mungkin saya kutip dari fatwa tarjih. Nah, ini ada pandangan begini. Nah, kita melihat ini kalau pertanyaan di sini kan ya boleh nggak berkorban dengan seekor kambing yang dibeli dengan uang utang? Nah, itu boleh atau tidak ya kita lihat dulu misalnya dari sisi hukum dari yang namanya kurban itu tadi. Nah, memang berbeda pendapat, ada ulama yang mewajibkan bagi yang mampu. Jadi pokoknya wajib itu bagi yang mampu, tidak boleh. Itu misalnya adalah Abu Hanifah, Imam Ahmad, dalam salah satu pendapatnya juga Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Syekh Utsaimin. Jadi mereka ini berpandangan kurban itu atau menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ada orang yang mampu tapi enggan berkurban, ya itu berarti kan sudah masuk hukumnya haram kalau seperti itu, berdosa. Nah, ini landasan mereka tuh diantaranya ini man wajada sa'ah walau yudhafi fala yaqrabanna musallana. Kalau ada yang mampu tidak mau berkurban, kata Nabi, tidak usah dekat-dekat musola kami sampai jam itu. Mas, jangan dekat-dekat dengan aku lah, kira-kira begitu lah. Nah, ini saking pentingnya kurban tersebut. Nah, ini kan juga hampir mirip ini hadisnya. Nah, ini ada hadis-hadis yang serupa sehingga menurut para ulama yang ini tadi, hadis-hadis ini menjadi penguat bahwasanya hukum berkurban itu adalah wajib bagi yang mampu, bukan bagi yang tidak mampu. Kalau mampu. Nah, yang kedua, ini boleh dikatakan mayoritas para ulama itu berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah, ya sunnah yang sangat dikuatkan, gitu, yang mendekati wajib lah istilahnya itu. Nah, ini diantaranya adalah menggunakan landasan hadis ini. Karena la yudhiyani an ahlihima mukhafatan ayyara zalika wajiban. Bahwasanya ada Abu Bakar, ya Umar, dia atau Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban. Pernah, berarti bukan bukan senantiasa tidak berkurban, tidak. Tapi pernah satu waktu mereka tidak berkurban. Itu lantaran apa? Karena mereka khawatir kalau seandainya nanti orang menganggap itu menjadi wajib. Nah, menurut para jumhur, kalau ada qarinah, ada petunjuk yang lain, yang petunjuk itu mengarahkan kepada hukum dari yang wajib, maka itu dihukumkan perintahnya kepada sunnah. Nah, ini kan tadi khawatir kalau nanti menjadi wajib. Nah, ini kan menjadi qarinah. Abu Bakar dan Umar itu boleh dikatakan orang yang paham tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ya sahabatnya, ya mertuanya, ya Umar begitu juga kan sahabatnya juga tuanya. Nah, sehingga paham tentang apa yang dilakukan atau diinginkan oleh Nabi, pastilah mereka tidak akan berani kalau seandainya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pandangan ini yang kemudian dipegang oleh para ulama hadis ini ataupun pandangan dari Abu Bakar dan Umar ini menjadi perinci ataupun menjadi qarinah petunjuk lain bahwasanya perintah di atas itu tadi, apalagi ada ancaman itu tidak menunjukkan kepada wajib, tetapi lebih pada sunnah, tapi sunnah yang dikuatkan. Saking nggak senangnya gitu. Ya meskipun itu boleh, tapi Rasulullah nggak senang kalau ada orang mampu itu tidak mau berkorban. Nah, ini wajib
bagi yang mampu. Artinya kalau memang orang itu belum mampu, nah, baik dari dua pandangan tadi yang wajib tetap mengkategorikan yang wajib bagi siapa? Wajib bagi yang mampu. Yang sunnah muakkadah pun sunnah muakkadah bagi siapa? Bagi yang mampu. Lah bagi yang tidak mampu ya tidak usah dipaksakan. Ya tidak usah dipaksakan harus memampu-mampukan diri sampai berutang-utang dan nanti justru dia akan terjebak lagi dengan utang, apalagi sekarang ada pinjol-pinjol itu ya hati-hati juga. Saya ada terus berapa waktu yang lalu itu ada yang curhat ke saya itu karena dia kejebak dalam pinjol. Ternyata apa namanya itu ya ringan, mungkin minjamnya itu mudah gitu di awal itu, tapi mau melepas itu susah ya. Itu mungkin yang tidak berotoritas bisa jadi ya, tidak yang masuk dalam kategori yang verifikasi OJK itu saya juga kurang tahu, tapi dia itu tadilah mengalami hal sedemikian rupa. Ada pula dia jadi korban dari orang lain menggunakan nama dia itu tadi untuk itu tadi. Nah, jangan dipaksakan gitu. Jangan memaksakan diri kalau memang tidak mampu untuk harus dimampukan dengan berutang-utang, dan utang itu nanti akan justru menyulitkan diri. Nah, berarti memang masuk kategori yang belum mampu, tidak bisa dipaksakan. Nah, tapi kalau pertanyaannya seperti masuk ke saya tadi, dia itu sebetulnya ada, cuman belum ada sekarang. Adanya nanti ketika tanggal sekian dia akan misalnya gajian ada dalam kutip, nanti akan dapat ininya uangnya itu, cuma sekarang ini lagi kurang. Nah, sehingga dia harus berutang dulu agar bisa membeli ataupun membeli hewan kurban itu saat ini. Maka kategori ini masuk dalam kategori sebetulnya orang yang mampu. Dia mampu, cuma uangnya belum ada sekarang. Sehingga nanti dia berutang pun saat ini itu tidak akan menyulitkan dia di masa yang akan datang. Cuman belum bisa bayar full sekarang karena nunggu uang yang akan datang berikutnya. Maka dari ini boleh seandainya seseorang itu berutang ketika memang dia mampu untuk melunasi utang tersebut dan tidak terbebani dengan dia mengutang, kemudian dia tidak menjadi semakin sulit kehidupannya, itu tidak ada masalah itu. Nah, itu kiranya yang kedua. Nah, yang ketiga ini terkait dengan akikah. Belum. Rasa baru 2 menit. Oke, jadi ini ada yang menarik ini tentang masalah akikah dan kurban. Itu kebetulan dia itu baru dapat anak. Nah, ini kan berdekatan pula dengan waktu kurban. Nah, ini apakah boleh, dia bertanya ke saya itu, boleh tidak dia sekalian kurban sekalian akikah dengan satu hewan? Itu kan yang pertama. Kemudian yang kedua masih terkait dengan akikah itu juga, boleh tidak saya berkurban tapi saya belum akikah? Itu orang besar yang sudah begini, sudah pertanyaan yang ini sudah lama. Yang baru ini terkait dengan bayi, tapi saya kira mungkin ada korelasinya lah, ada apa nama itu masih nyambung lah gitu. Nah, berkaitan dengan akikah itu tadi, kalau memang kita tarik pandangan para ulama tentang hukum dari akikah, memang ada yang menghukumkan wajib, ada yang menghukumkan sunnah. Tetapi yang hukumnya sunnah itu lebih dipilih oleh jumhur ulama. Nah, jadi sunnahnya hampir sama tadi dengan kurban, itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikeluarkan. Nah, memang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Apa korinahnya dari sunnah itu? Nah, akikah itu kan ada dalil yang bahwasanya siapa yang dapat bayi itu, tapi dia tidak diakikahi, maka itu akan menjadi tanggungannya. Itu kan itu menjadi utangnya kira-kira begitu. Nah, hadis yang ini yang digunakan oleh mayoritas ulama ini menjadi korinah. Ini menjadi korinah atau menjadi petunjuk bahwasanya hukum akikah itu tidaklah wajib tetapi dialihkan kepada hukum yang sunnah. Nah, ini man wulida lahu walad fa habba ayyansuka anhu falyansuk. Siapa yang istilahnya itu mendapat bayi atau dikaruniai anak, fa ahabba, kata ahabba inilah kemudian digunakan oleh para ulama untuk memberikan semacam rincian terkait dengan dalil bahwasanya setiap anak itu bergantung pada
akikahnya itu tadi. Dengan hadis ini, ahabba, siapa yang hendak ahabba itu keinginan kuat, keinginan kuat, keinginan yang afdol, yang lebih utama gitu. Maka sebaiknya siapa yang hendak dengan kuat ayam untuk menyembelih hewan pada masa itu, berarti ini yang dimaksud adalah akikah, maka hendaklah dia mengakikahinya. Nah, kata ahabba ini yang digunakan oleh para ulama tadi sekali mayoritas untuk mengalihkan tadi hukum yang tadi hadis yang tergantung pada akikahnya itu, dengan adanya kata ahabba ini menunjukkan kepada hukum sunnah muakkadah atau hukumnya dialihkan menjadi sunnah. Nah, tentang tata cara pelaksanaannya akikah itu kan ini, tutba'u anhu yawma as-sabih wa yusamma fihi wa yuhlaq ra'su. Jadi pada hari ketujuh pelaksanaan dari akikah tersebut, disembelihlah hewan atau kambing pada hari ketujuh. Pada hari itu nanti bisa diberi nama, dicukur juga kepalanya, bukan kepalanya, rambutnya lah. Jangan terlalu tekstual, itu bahaya nih. Kepalanya dicukur dulu, rambutnya yang dicukur. Nah, ini Muhammadiyah itu lebih memilih pendapat bahwasanya akikah itu sunnahnya itu adalah pada hari ketujuh. Itu pegangan yang dipegang oleh Muhammadiyah. Kalau pada hari ketujuh itu memang tidak mampu, maka tidak apa-apa untuk tidak dilaksanakan akikah, karena hukumnya juga adalah sunnah. Tapi ada pandangan yang berbeda. Pandangan yang lain misalnya akikah boleh dilaksanakan pada hari ke-14, kelipatan 7 itu 14, 21 dan seterusnya itu. Kalau seandainya pada hari ke-7 memang orang tua masih belum mampu. Ada hadis yang lain ini kan, al-aqiqah la turbil dan seterusnya ini dengan kelipatan 7 sampailah pada hari ke-21. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya pokoknya nanti itu bisa dilakukan sampai bahkan dia besar, bahkan dia boleh mengakikahi dirinya sendiri, ya, sampai begitu. Bapak ibu yang belum akikah, mungkin orang tuanya tidak mampu, menurut pandangannya mazhab Syafi'i ini, maka dia yang boleh mengakikahi dirinya sendiri. Ini hadisnya ini, bahwasanya Nabi itu mengakikahi dirinya sendiri setelah Nabi nubuwah. Ya, karena ini mungkin kan dulu kan belum ada syariat akikah, kan, karena Nabi belum diutus waktu itu, kan gitu, jadi dan seterusnya itu. Tetapi ini hadis yang dijadikan pegangan oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bahwasanya akikah itu boleh dilaksanakan bahkan ketika orang itu sudah besar, sudah dewasa, dia boleh mengakikahi dirinya sendiri. Tetapi Muhammadiyah lebih memilih tanpa menyalahkan atau menegasikan pendapat yang lain. Muhammadiyah lebih memilih untuk menggunakan ya pada tadi akikah itu disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah, karena hadis-hadis dua yang di atas itu dengan hadis yang sebelumnya itu dinilai, karena ini kan bertentangan. Hadis yang pada hari ke-7 itu hadisnya adalah hadis yang sahih, sedangkan hadis yang dua setelahnya itu hadis yang banyak ditoifkan, bahkan diragukan keautentikannya oleh sebagian ulama. Nah, ini karena bertentangan, yang dipilih adalah yang paling tinggi kualitasnya. Nah, dan yang dituntut itu bapaknya atau orang tuanya bukan bayinya, sehingga bayinya sudah besar itu udah nggak bayi lagi, itu kan sudah bapaknya bayi. Nah, menurut mamanya begitu. Jadi yang jadi tuntutan atau yang melakukan akikah itu bukanlah orangnya atau bayi yang dilahirkan itu, tapi orang tua dari bayi yang dilahirkan dirinya, yang dilahirkan, sehingga seseorang tidak perlu mengakikahi dirinya sendiri. Nah, kalau begitu antara akikah dengan kurban itu kan tidak ada korelasi yang syarat-syarat itu kan tidak ada. Jadi satu, akikah dan kurban itu merupakan dua hal syariat yang berbeda. Ya, akikah sendiri karena kelahiran bayi, kurban itu karena nanti ada Idul Adha. Ini tentu dua hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan meskipun waktunya bertepatan. Tapi dia adalah dua hal yang berbeda. Tapi bisa saja mungkin dalam satu waktu ketemu, tetapi ini dua konteks atau dua hal yang berbeda. Maka kalau dia mau akikah, ya akikah saja. Kalau memang dia mau berkurban, ya kurban saja. Karena kurban, kalau seandainya kebetulan, misalnya begini, kalau memang dia cuma mampunya memilih salah satu di antara kedua itu,
Kebetulan pada hari Idul Adha atau pada hari Tasyrik itu usia ketujuh dari bayinya, 7 hari dari bayinya. Pada saat itu ada sunnah untuk berkurban, pada saat itu ada sunnah untuk berakikah. Dan dia cuma bisa memilih salah satunya saja. Mana yang dipilih terlebih dahulu? Ini sama-sama sunnah. Apakah ditinggal dua-duanya? Tidak bahaya juga. Pilih salah satu, dia bagus. Mana yang dipilih? Maka di antara sifat dalam pelaksanaan syariat itu ada namanya tuntutan yang muakkad, yang ada batas waktu. Ada yang sifatnya batas waktunya sangat sempit, mudayyak, ada yang sifatnya muwassa', luas. Nah, kalau akikah ini tadi dalam paham di Tajim Muhammadiyah pada hari ke-7, ya seumur hidup kan cuma sekali hari ke-7 itu. Seumur hidup cuma sekali. Sedangkan kurban itu ya secara logika kita gitu. Kalau usia kan itu Allah, tetapi secara hitung-hitungan manusia, ya itu kan masih ada tahun depannya, masih ada tahun depannya, masih ada tahun depannya. Nah, sehingga ini ketemu antara yang sifat satu mudayyak, sempit, yang satu adalah muwassa', luas. Maka ketika dua hal ini ketemu, maka yang mudayyak itu muqaddam alal muwassa'. Yang mudayyak yang sifatnya sempit itu lebih diprioritaskan, lebih didahulukan ketimbang yang muwassa'. Maka kalau ini kebetulan terjadi begitu, maka yang didepatkan adalah bisa akikahnya dahulu. Nah, nanti kurbannya bisa pada tahun yang akan datang. Kalau kebetulan bisa dua-duanya, nah itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi kurbannya dapat, akikah ya juga dapat. Itu tentu lebih baik. Maka ini tergantung pada kemampuan dari seseorang yang ingin akikah dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, tidak ada kaitannya sama sekali dalam syarat kurban itu harus ada akikah atau sudah terakikahi terlebih dahulu, itu tidak ada. Nah, sehingga dalam paham Muhammadiyah, orang yang berkurban meskipun pada masa kecil dia tidak diakikahi, maka tetap sah kurbannya, karena ini dua syariat yang berbeda, dan syariat kurban tidak menuntut adanya akikah terlebih dahulu. Karena ketentuan dari para ulama tadi kita bahas itu bagi yang mampu, mereka kan memang laku sah, siapa yang mampu saja, tapi tidak disebutkan juga siapa yang belum akikah tidak boleh berkurban, itu juga tidak ditemukan. Nah, sepanjang yang ditelusuri demikian, makanya Muhammadiyah lebih pilih akikah tidaklah menjadi syarat bagi orang yang ingin berkurban. Maka seseorang ketika belum berakikah pun boleh kalau seandainya ingin berkurban. Misalnya entah saya yang sudah besar ini karena sudah kelewat masa akikahnya dan seterusnya itu, ya maka tidak mengapa kalau seandainya belum akikah untuk berkorban jika memang mampu. Masih 5 menit, 5 menit. Ayo, 7 menit. Dia nopo dibuka, hanya jawab apa dicukupkan. Nah, ini ada lagi nih, ini saya lewat saja. Oke. Kan beda sesuai sholat jamaah itu atau oh iya. Ini bagi yang ini ya Pak, bagi yang misalnya masbuk gitu ya, masbuk. Maka sebetulnya kan ya ketika dia mengikuti sholat jamaah, maka ketentuan berjamaah itu sebetulnya ikut di dalam dirinya. Ketika dia masbuk, misalnya dia cuma ikut dapat rakaat kedua, itu dianggap rakaat pertama bagi dirinya. Nah, ketika nanti dia bangun untuk rakaat kedua, karena dia terlewat itu tadi, maka di situ dia tetap dianjurkan untuk menambahkan takbir 5 kali takbir itu tadi. Karena itu bagi dia itu masuk dalam hitungan rakaat yang kedua itu tadi. Nah, cuma tadi kebetulan dia itu ikut bersama imam pas di rakaat yang kedua, biasanya cuma dapat 5 kali takbir juga, tapi hukum yang kedua khusus untuk dirinya sendiri itu sama, jadi tetap dianjurkan untuk ada tambahan 5 kali takbir. Monggo, ada lagi mungkin yang lain? Oh, ini kelewat ini soal lain, ini ada pertanyaan juga. Tapi monggo kita buka ceritanya, jawab lagi aja. Boleh. Yang mana tadi Pak? Saya lupa saya. Di bawah tadi.
Oh ini kulit ini gimana? Nah ini sebetulnya ada juga. Ini karena ada pertanyaan juga ini. Pertanyaan dari panitia kurban. Boleh nggak untuk kami nanti jual kulit? Ini sebetulnya ada tuntunannya. Di sini juga ada. Ini saya ambil dari fatwa tarjih. Sebetulnya ada dua pendapat pada ininya. Ada pendapat yang tidak membolehkan sama sekali. Ada pendapat yang membolehkan. Tetapi kalau kita ambil ini kan panjang ini saya ambil dari ini kesimpulan dalil-dalilnya panjang. Kalau menurut tarjih Muhammadiyah lebih condong pada membolehkan jika memang itu lebih mendatangkan maslahat. Jadi misalnya begini, kalau dalam satu pandangan yang mewajibkan itu tidak boleh tidak boleh dijual belikan, tapi itu harus dibagi-bagikan. Itu kan nanti kulit itu kan harus dipotong-potong, kemudian dibagi-bagikan. Dan itu kan tidak semua orang bisa mengolah kulit itu. Nah, ketika dibagikan kepada orang yang misalnya diberikan daging kurban itu dengan tambahan kulit, dan ternyata mereka juga akhirnya tidak juga bisa mengolah kulit itu satu melakukan pemubaziran. Nah, sehingga ada kaidah fikih yang digunakan oleh Muhammadiyah, idza dhaqal amru ittasa. Ketika urusan itu atau persoalan hukum itu semakin sempit, susah untuk diterapkan, maka hendaknya hukumnya dilonggarkan. Jadi dalam tanda kutip begini, ketika susah sekali orang untuk mengolah itu tadi, kulit itu tadi, ketimbang menjadi mubazir, maka lebih baik hukum kulit itu dijual kalau memang ada yang mau beli. Tapi kalau ada orang yang mau mengambil, misalnya diberikan ke panti asuhan, misalnya mereka nanti akan bisa mengolah, itu tentu lebih baik kalau ada yang siap untuk menampung dengan ada demikian. Tapi kalau tidak, boleh dijual, tetapi dengan ketentuan itu untuk maslahat al-ammah, kepentingan maslahat umum, bukan kepentingan individu, apalagi orang yang berkurban. Nah, itu tidak boleh. Lalu masa sudah berkurban itu untuk berbagi malah ingin dibisniskan, itu tidak pas. Nah, sehingga kalaupun dia nanti dijual terpaksa dan terbukti itu ketimbang mubazir, itu kemudian dijual oleh misalnya entah panitia atau mungkin oleh sohibul kurban, tapi uang ini dikembalikan kepada kepentingan maslahat umum. Jadi misalnya dibelikan kambing, misalnya bisa dibelikan kambing seekor. Nah, ini kan masih bisa diolah lagi kambing ini, bisa disedekahkan lagi kepada orang miskin dan lain-lain sebagainya. Itu lebih baik ketimbang itu kulit tidak dimanfaatkan sama sekali. Nah, ini istilahnya itu mengambil kemaslahatan itu tadi, memang jika ada jalannya itu diperbolehkan. Nah, itu dalam pandangan Muhammadiyah begitu. Ini kalau dalil-dalilnya panjang, ini bisa banyak nih. Mungkin karena waktu yang sempit ini tidak bisa saya sampaikan satu-satu. Nanti mungkin bisa dibaca dari atas, ini panjang. Nah, ini. Jadi sampai dari kesimpulannya kira-kira gitu. Nanti kalau misalnya ingin baca detailnya, nanti bisa ketik ini fatwa tarjih.org.id, nanti tentang ketika ada hukum jual kulit kurban, hewan kurban, itu nanti di situ misalnya ketemu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, gitu. Nah, terkait dengan misalnya ini upah bagi tukang jagal, itu tidak diambil dari hewan kurbannya. Maksudnya itu dia boleh mendapatkan jatah hewan kurban, tapi bukan dianggap itu sebagai bayaran atas jagalnya, bukan. Tapi itu di luar itu tadi, maka sehingga bisa juga ada kesepakatan dulu dengan yang berkurban, misalnya ada entah semacam uang tambahan di luar uang untuk kurban tersebut, memang untuk urusan entah kepanitiaan atau untuk tadi bayar tukang jagal dan lain-lain sebagainya. Itu diupayakan memang berbeda. Jadi Nabi kan melarang itu, kalau seandainya ada orang yang membayar kepada tukang jagal itu dari daging kurban itu tadi, dia boleh mendapat tapi jatah hewan kurbannya. Nah, di luar itu kalau mau diberikan bayaran itu dari uangnya atau dari hal yang berbeda, bukan dari yang kurban. Kalau hasil sudah Kalau yang pertama itu sebetulnya lebih dipentingkan kepada misalnya kaitan dengan kurban itu, Pak. Di antara kurban atau sedekah, ini kan masuk kategori sedekah dan lain sebagainya.
itu kan penekanan yang lebih banyak dalam ayat ataupun hadis itu adalah kepada mereka orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau kurang mampu, miskin. Maka sebisa mungkin prioritas utamanya adalah ditujukan kepada sasaran-sasaran yang disebut dengan fakir miskin, al-fuqara wal masakin. Itu sasaran utama. Kalau itu ada, itu lebih didahulukan untuk diberikan perhatian lebih. Tapi kalau memang sudah bebas dari situ, maka boleh dialihkan kepada kemaslahatan umum yang lain. Yang penting tidak masuk ke kantong si itu kan ya, ke kantong yang berkorban, atau mungkin ada ketua panitia dimasuk ke kantong ketua panitia. Jadi kan membisniskan kepanitiaan nanti itu tidak begitu, tapi lebih kepada misalnya memenuhi hak fakir miskin lebih dahulu. Nah kalau ini sudah settle, nah, baru bisa dialihkan ke yang lain. Prioritasnya itu. Dan boleh Pak kalau yang diam? Oh nggak boleh, nggak boleh Pak. Nah, sama tadi tentu tidak bisa masuk ini kecuali ya sudah dilapati pakai layar ya. Guyon dari dipotong videonya bahaya Pak. Oke, saya kira begitu karena waktu Isa sudah masuk ya, mungkin yang ringan-ringan sementara begitu. Ini kebetulan beberapa waktu belakangan saya dapat pertanyaan-pertanyaan serupa, saya coba saya cari di fatwa tarjih ini tadi untuk sekalian kita praktekkan melihat di fatwa tarjih. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa tawfiq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.